Rubik ini orang bisa belajar memecahkan sebuah masalah. Betul sekali. Di lingkungan Anda. Orang tidak ada kerjanya itu main Rubik. Dan apa sih pekerjaan? Iya. Apa sih main Rubik itu buang-buang waktu kayak bocil? Betul. Kayak bocil. Betul. Gitu. Jadi iya. seolah-olah kayak tidak ada sekali kerjaan lain. Iya. Kerja. Jadi kuli. Kerja jadi kuli. Sudah berapa uang kau habiskan? Mulai dari 2009 sampai tahun ini untuk Rubik. 50 jutaan. Ada 50 jutaan ya. Lebih. Dapat podium 3. Wih, juara 3. Main Rubik pakai kaki. Weh. Saatnya bilang Kamu Kelas. Oke Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Alright Cika, kali ini di depan saya agak unik ini. Ada properti yang saya kira semuanya kita sudah tahu itu Rubik ya. Ini main Rubik ya, saya tentu amatir. Tidak secepat bintang tamu saya kali ini. Karena kenapa? Kemarin saya lihat di TikTok FYP itu wah luar biasa. Ternyata dia menggambar seorang wajah tokoh gitu yang lagi memang diperbincangkan di media. Tapi tidak usah langsung kita bahas dulu itu. Langsung saja kita mau sekali langsung kenalan bersama. Inilah dia Daeng Rubik, Kakak Badar. Halo, Kak. Masya Allah, luar biasa. Sehat Daeng Badar nih? Alhamdulillah sehat. Oke, boleh agak dekat-dekat mic-nya sedikit. Oh, iya. Oke, kemarin ini saya undang kini karena memang saya agak-agak terganggu memang lihat di TikTok ini. Terganggunya adalah bisanya ada orang menggambar manusia pakai Rubik. Luar biasa. Dan di hadapan kita ini apa semua ini Badar ke bawah ini. Boleh dijelaskan dulu nih Badar. Ini Rubik apa saja yang ada di depan kita ini? Ini sebenarnya puzzle ya. Oh puzzle. Tapi puzzle dalam 3 dimensi. Puzzle dalam 3 dimensi. Oke. Makanya kita sebutnya Rubik. Rubik itu sebenarnya nama orang, Kak. Jadi Rubik nama orang? Iya. Baru saya tahu ini. Penemunya namanya Erno Rubik. Oh, kayak seperti helikopter. Nah, pasti ini juga Rubik. Oke. Nama orang tuh, nama orang. Oke. Nah, dan jadi, ini sudah ada berbagai macam tipe kita bawa ini. Apa ini semua ini? Ini namanya Rubik Gear Cube. Oke. Ini harga langsung dengan harganya. Harganya ya. Palingan cuma 100 ribuan ke bawah. 100 ribuan ke bawah. Oke, catat ya. Ini namanya Axis Cube. Axis Cube. Oke. Konsepnya kayak matematika ya. Axis, sumbu Axis. Oke. Wah, bahas matematika lagi hancur kita ini. Ini harga dulu harga tadi. Ini 80 ribuan aja. 80 ribuan, oke. Ini apa sih namanya? Saya lupa juga. Super EV Cube. Super EV Cube. Oke. Tapi ini sebenarnya Rubik cuma buat variasi sih, Kak. Oh, variasi. Kalau Rubik harganya 180 ribuan. 180 ribuan lebih mahal ya. Oke, 180 ribuan. Yang paling umum itu dipakai itu 3x3. 3x3. Ini harga berapa nih? Oh, ini harganya 1 juta, Kak. Kebetulan saya bawa ini Rubik yang paling mahal langsung. 1 juta harganya. Iya. Yang kok pitikan ini. 1 juta kurang lebih lah. 1 juta kurang lebih harganya. Karena Rubik juga itu bisa inflasi, Kak. Kalau kayak seperti iPhone. Kalau pada saat pertama rilis itu dia harganya tinggi, tapi pas lama-lama turun, inflasi dia. Dan itu berlaku di Rubik. Berlaku juga di Rubik, Kak. Luar biasa, makin penasaran saya. Oke, itu harganya 1 jutaan ya. Harganya 1 itu jutaan. 3x3 istilahnya. Iya, 3x3. Ini Oke. Piramix. Harga 200 ribu. 200 ribuan, oke. Tapi tergantung dari merek juga sih, Kak. Tergantung merek ya. Tergantung merek juga. Oke. Ada juga merek yang murah, ada juga merek yang menarik. Ini namanya Square One. Rubiknya bisa berubah bentuk kalau diacak. Oh begitu. Wih, bisa jadi model kupu-kupu. Wih, subhanallah. Pokoknya Rubik yang paling banyak rumusnya. Paling banyak rumusnya. Nama Rubiknya? Square One. Harganya murah sih, Kak. Berapa harganya itu? 100 ribuan. Oh, oke. 100 ribu murah ya. Oke. Dan ini cuma Rubik variasi. Variasi harga? Harganya ya kisaran begitu juga. Kisaran 100 ya. Dan yang paling mahal itu yang ini, Kak. Yang itu? 13x13. 13x13. Harganya 5 jutaan. Saya kira itu tak 20 ribu harganya, Badar. Wah, itu 5 jutaan. 5 jutaan. Kalau yang ini apa itu ini? Ini namanya Mirror Cube. Harganya juga kisaran 100 ribuan aja. Cara mainnya gimana sih? Ini sebenarnya bentuknya kita selesaikan. Kalau Rubik yang lain itu warnanya kita selesaikan. Ini bentuknya. Kita mesti jadi kotak. Oh, mau dikasih jadi kotak. Iya, lumayan lucu, unik dan menantang juga. Oke. Nah, kalau yang di depan saya ini? Itu Rubik. Sebenarnya sih stikernya Ji yang cantik. Yang cantik, oke. Yang cantik. Dia harganya 300 ribuan. Menyala ya. Iya. Dan luar biasa, enak sekali, luar biasa. Nah, saya kemarin kan lihat video ini, Deng. Iya. Ya kan? Saya lihat di FYP, unik ya, karena pertama musiknya enak dan sebagainya. Dan saya lihat
Ternyata orang Makassar. Karena nama TikToknya memang Daeng Rubik ya. Daeng Rubik. Saya nonton, saya lihat lah itu ngeri, komentarnya rame banget. Dan saya lihat beberapa video-video yang lain. Alhamdulillah tim berhasil menghubungi Kakak Badar. Alhamdulillah tinggal di Makassar di Dentata ya. Alhamdulillah bisa kita sekian lama kita terjadwal akhirnya bisa datang di Kamu Kelas Podcast. Deng, saya mau tanya sebenarnya sejak kapan ini? Kenapa langsung? Sebenarnya Kakak Badar ini adalah seorang mahasiswa kah? Atau freelancer kah? Atau memang seorang pekerja? Atau apa misalnya? Sebenarnya Kak dari rakyat biasa juga. Rakyat biasa, gokil. Saya awal mula main Rubik itu dari kecil sebenarnya, dari SMP. Pas semenjak saya tahu namanya, oh ternyata ada mainan namanya Rubik. Saya langsung penasaran tuh. Saya kepoin. Dan pada saat itu 2009 ya, mungkin sudah 14 tahun. 2009 waktu 2009. Itu. Kan di situ pada saat baru-barunya itu internet loh. Baru-barunya internet di situ. Sebenarnya situ ada YouTube. Oh ternyata banyak ternyata tutorialnya di YouTube. Main Rubik. Luar biasa. Awalnya itu saya belajar sendiri. Pas kurang puas, kalau belajar sendiri kurang puas, saya cari tahu lagi di grup Facebook. Awal-awalnya itu grup Facebook. Saya cari komunitas Rubik Makassar. Ternyata saya nemu di situ. Oh ternyata ada komunitas Makassar. Ada komunitasnya. Ada namanya Kak. Namanya pada saat itu Makassar Rubik's Cube Community. Makassar Rubik's Cube Community. Pas saya masuk, saya ketemu sama orang-orang hebat juga ternyata ada di situ. Dan saya belajar. Nah, pada saat itu belajar. Ternyata asik juga kalau kita bisa selesaikan cepat tuh. Bisa selesaikan cepat. Anda merasa asik di situnya? Ada kepuasan tersendiri kalau bisa selesaikan cepat. Oh begitu ya. Iya. Nah bro, sorry, saya potong ini. Ini kan banyak di permainan yang lain, Badar tuh. Banyak di permainan yang lain deh. Kenapa harus memilih Rubik? Itu tadi jawabannya. Karena memang penasaran. Penasaran. Kalau saya tanya gini, Deng Rubik, apa yang betul-betul membuat kau selalu tertantang atau kau anggap itu Rubik seperti apamu? Kalau bagi orang awam tuh, kalau lihat orang main Rubik itu kayak seperti ajaib sekali lihat. Kok bisa selesai? Iya. Kalau diselesaikan tanpa rumus, kayaknya mustahil deh. Tapi setelah kita tahu konsepnya dan kita pelajari metodenya, ternyata gampang jipale. Jadi sebenarnya itu Rubik itu kalau dilihat sama kacamata orang awam itu kayak magic sekali. Ternyata tidak jika kita pelajari tekniknya bagaimana, metodenya kayak bagaimana. Yang penting harus latihannya konsisten. Iya. Apa yang kau dapatkan dari main Rubik begini? Kalau masalah hobi itu susah memang agak dijelaskan. Susah dijelaskan logika. Bos. Lewat logika. Lewat logika. Karena kan masing-masing orang punya minat dan passionnya tersendiri kan. Iya. Berarti ada kepuasan yang kau dapat dari main Rubik ini. Iya. Sampai-sampai kau rela beli dengan harga yang dari terendah sampai yang paling mahal. Iya betul sekali Kak. Luar biasa. Saya tuh belum masuk di kepala aku ini. Maksudnya kenapa ini Badar? Ya panggilan akrabnya beliau. Deng Rubik ini mau bermain Rubik. Ini kan saya lihat sampai-sampai isi TikTokmu semuanya Rubik. Ya kan Instagram juga begitu dan sebagainya. Iya, betul. Tapi kita tahan dulu soal kesana. Saya mau jelaskan memperlihatkan kepada penonton kenapa saya bisa ketemu dengan beliau ini karena melihat salah satu videonya yang lewat di FYP di TikTok. Makanya kita akan segera lihat videonya, kita akan nonton sama-sama. Iya. Saya mau tanya-tanya kok kenapa bisa kau bikin itu? Apa terinspirasi? Kenapa harus orang itu kau gambar? Dan bagaimana prosesnya? Boleh dibocorkan nah? Iya siap. Oke, luar biasa. Langsung saja kita lihat ini lihat video yang FYP saya temukan di TikTok dari Daeng Rubik. Come on. Wesh. Versi Brigadir J. Yang dia gambar Brigadir J. Ini Rubikmu semua? Rubik semua Kak. Koleksi. Oke, 1 Rubik, 2, 3. This is Mentok Revolution and MTG Music Remix. Wow. Rubik terakhir tadi tuh ya maksudnya ya? Iya. Wow, amazing. Mentok Revolution Remix. Brigadir Joshua. Hoi, oke, thank you. Kita berikan aplaus dulu buat Kakak Badar, luar biasa.
Deng, saya tahu prosesnya itu tidak semudah apa yang kita lihat. Iya. Pasti ada proses. Itu sebenarnya pertama, kenapa kau mau bikin itu tadi dan kenapa harus gambarnya si Brigadir Joshua itu? Kenapa bukan Ferdi Sambonya? Sebenarnya Kenapa? kemarin itu saya disuruh sama netizen sih. Udah disuruh sama netizen? Iya. Wish. Saya kan kalau bikin konten seperti ini, saya biasa balas-balas komentarnya orang. Woi, asik. Saya disuruh bikin fotonya Ferdi Sambo. Pas saya lihat, waduh saya tidak mau ini, kayaknya Iya. nanti mengundang kontroversi. Oke. Malah pas saya lihat lagi komentarnya orang bikin Brigadir J, makanya saya langsung Brigadir bikin J, tuh. kayak kita bikin. Oke. Dan prosesnya itu lumayan agak lama kan. Berapa lama kita Mungkin butuhkan 2 waktu? jaman, 3 jaman. 2 jaman Anda bikin itu. Iya, Anda 2 sketsa jaman. dulu, Anda gambar dulu atau bagaimana? Awal mulanya saya cari dulu fotonya Brigadir J. di Maka tadi, internet. oke. Habis itu saya sketsa. Oke. Saya convert tuh ke dalam model bitmap, model image yang kayak Iya. di NFT tuh yang patah-patah gambarnya Iya, kan. kumpulan-kumpulan itu. convert tuh. Habis itu saya ikutin gradasi warnanya sesuai Oke. dengan gambar aslinya. Foto aslinya, oke. Foto aslinya. Kan kalau di Rubik itu cuma ada 6 warna tuh, 6 warna. Nah, saya cuma pakai tuh gradasinya kan, dan ikuti tiap pencahayaannya warnanya gimana caranya biar sesuai. Gitu. Luar biasa. Iya. Nah, kenapa kau mau bikin? Karena Selain disuruh, apa yang menginspirasi? Karena pada saat itu saya nonton TV itu Oke. tiap hari saya nonton kasusnya Brigadir J. Saya sampai muak, aduh. Kenapa ini terus? Akhirnya saya ada kepikiran bikin bikin fotonya saja. Brigadir J. Dan juga memang ternyata netizen suruh Ki. Iya. Luar biasa di. Pas momennya kan pada saat itu lagi hebohnya Heboh-hebohnya. Brigadir J, dan disuruh juga bikin sama netizen. Pas tuh cocok. Cocok Langsung bikin. Makanya Dan ternyata saya langsung bikin. FVP. FVP. Lewat di FVP saya, luar biasa. Penonton sekarang berapa sih? 2,4 kayaknya. 2,4 juta Iya. penonton. Wow. Share-nya Tapi yang bikin heboh ini video kan, sebelumnya saya bikin video masih ada lagi yang lebih banyak penontonnya, Oke. ada sekitar 16. Ini yang paling banyak share sama media-media. Oke. Dan setelah saya bikin ini konten Iya. video ini, ada mungkin sekitar 20 media yang kontak saya. Masa? Mau diwawancara, iya. Mau wawancarai? Dari boleh sebutin nggak? What, Nama? apa? Dari Opini, Majalah Times, Trans7 juga pernah bilang izin share Bang, izin share. Ada kayak Gara-gara gitu. ini. Gara-gara ini. Berarti termasuk bisa IKP di situ 20 nih. Kayak- Saya undang podcast dan sebagainya. Alhamdulillah. Kakak, Deng, ini kan menarik yang kita bikin ini. Sebenarnya mungkin ini Bapak Ibu mungkin juga ada yang nonton, mungkin anak-anak kecil juga nonton ini. Iya. Sekarang ini kita lagi ngobrol ini. Sebenarnya apa sih pentingnya main Rubik gitu ya? Apa yang kita bisa dapatkan dari main Rubik sebenarnya? Pertanyaan Sepoto hanya sekedar ya saja isi waktu, kayak tidak ada orang nak kerja, orang tidak ada kerjanya itu main Rubik. Apa sebenarnya kita dapat ini, Badar? Sebenarnya sih kalau masalah apa sebenarnya kita dapat itu apa sih? Ya. Tergantung alasannya orang. Oke. Apa tuh alasannya? Nah, kalau misalkan kita memang niatnya untuk hobi, untuk Oke. meluangkan waktu, ya bisa juga alasannya seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih alasan saya main Rubik itu memang karena betul-betul passion, karena Oke. memang saya suka dengan Rubik itu. Dan alhamdulillah semenjak saya main Rubik itu saya ketemu sama teman-teman, dan kebanyakan yang bermain Rubik itu adalah orang-orang memang IQ-nya memang di atas rata-rata memang itu. Orang yang main Rubik itu IQ-nya di atas rata-rata. Kebanyakan sih. Kebanyakan. Tapi tidak semua. Tapi tidak semua. Oh, Mungkin begitu sekitar ya? 70% lah. Kita tidak. Mempengaruhi ini IQ ya? Iya. Dan teman-temanku itu yang kebanyakan yang alumni itu kan saya main Rubik itu dari 2009. Dari 2009. Kebanyakan teman-teman sangkatanku itu sudah jadi dokter, ada kuliah di luar negeri, ada juga jadi pengusaha, ada juga jadi apa ya? Jadi pengacara bahkan ada. Bahkan ada. Pernah. Yang saya penasaran adalah ini kan kita main Rubik ini. Koreksi kalau saya salah Iya, ya, betul, Badar. betul. Apakah ini melatih kecepatan berpikir? Sebenarnya sih, Apa sebenarnya yang paling penting kita punyai sehingga bisa kita main Rubik secara enak dan punya tantangan gitu? sebenarnya iya benar. Apakah Melatih tangan, kecepatan berpikir juga. kecepatan Iya. berpikir ada ya? Salah satu poinnya ya. Iya betul Oke. sekali. Untuk awal-awal itu kalau kita belajar main Rubik itu memang butuh ekstra logika sih, butuh berpikir. Tapi kalau lama-lama kan sudah refleks Oke. putar Rubiknya, putar rumusnya. Jadi lama kelamaan jadi refleks sendiri. Jadi kita sudah spontan refleks untuk
goyangkan itu rumus-rumusnya kayak Rumus. bagaimana. Oh, ini pakai Iya. rumus juga. Pakai Kak, ya? rumus. Pakai Iya, rumus. Oke. Dan Anda dari 2009 iya. belajar main Rubik sampai hari ini masih Anda main Rubik dan tidak pernah putus-putus. Sebenarnya pernah juga vakum. Pernah vakum. Waktu Oke. sibuk kerja di Jepang, Kak. Saya juga kebetulan Oh, pernah di Jepang? Iya. Saya juga kebetulan pernah di luar Jepang biasa. sekitar 3 tahun. Hampir 4 tahun lah. Hampir 4 tahun Anda di Jepang. Iya. Ngapain Anda di Jepang? Kerja. Kerja. Jadi kuli. Kerja jadi kuli. Kuli di bahasa kasarnya kuli sih, Kak. Iya. Tapi bahasa Jepang itu kensuse, Asik. magang. Magang, Iya. asik. Magangnya sampai 4 tahun nih, luar biasa magangnya itu nih. Magang betul-betul yang dicetak. Iya. Dan Anda bekerja di bidang apa? Industri apa? Pada saat itu di pabrik mobil. Oh, otomotif. Mobil, iya. Oke. Mobil Toyota. Mobil Toyota dan Anda kerja di sana sebagai kulinya yang pasang-pasang apa segala macam nih. Iya, Kak. Dan Anda menikmati sekali itu. Sebenarnya sih enggak juga Enggak sih, juga, Kak. ya? Karena kerja di Jepang itu etos kerja memang tinggi sekali. Etos kerja tinggi Disiplinnya luar biasa memang. Luar biasa. Tapi pada saat libur, pada saat Sabtu Minggu ya itu baru having fun, baru bersenang-senang. Bersenang-senang. Karena kan bisa jalan-jalan tuh. Luar biasa. Iya. Dan Anda main Rubik juga di Jepang. Iya, kebetulan pada saat itu saya juga pernah ikut kompetisi sampai beberapa kali. Kalau kompetisi di Jepang itu dalam 1 tahun itu sampai 6 kali biasa. Dalam Saya- satu tahun 6 sampai kali kadang-kadang. Jadi tiap 3 bulan Luar biasa. pasti ada kompetisi Rubik. Mm. Dan Anda ikut? Iya ikut. Anda juara? Kadang juara, kadang tidak. Juara apa yang paling tertinggi? Juara yang paling tertinggi itu waktu Japan Championship 2019 dapat podium 3. Wih, juara 3. Main Rubik pakai kaki. Luar biasa. Pakai kaki, Bos. Ini pakai tangan saja sudah susahnya minta ampun. Kok ini pakai kaki? Soalnya kalau main 3x3 itu kan Heeh. pesertanya itu dari seluruh dunia, Kak. Wih. Ada dari Amerika, dari Cina, dari Korea. Kita mesti saing itu semua. Wah. Kalau main Rubik pakai 2 tangan, Nah, saya cari kategori yang jarang orang mainin, yang anti mainstream itu. Anti mainstream, itu pakai Makanya kaki. saya belajar pakai kaki terus. Saya belajar bagaimana caranya setidaknya dapat podium lah 1. Wah, dan Anda juara 3. Juara Dan 3. itu anak Makassar. Anak Makassar. Tinggal di Dentata. Luar biasa. Badar, saya penasaran lihat atraksimu ini, Badar. Saya challenge gini. Oke. Sekarang kira-kira yang mana dulu yang kita mau coba? Yang 3x3 saja, Kak. Oh iya, ini kali 3 di. Oke. Boleh saya acak-acak? Oh, iya, Ya, artinya kita kasih rusa-rusa dulu tuh dan sebagainya. Ini ala-ala ini sebenarnya, guys ya, Cika. Ya, biar dia pusing-pusing sedikit dan sebagainya ya. Kita kasih waktu berapa lama sih? Atau kita ukur saja ya, berapa lama dia selesaikan dalam satu Rubik ya. Nanti silakan kakak editor untuk menyesuaikan waktunya. Oke deh. Ya, harus dia pusing-pusing ini. Kalau bisa di sinilah pertama kali dia gagal kalau bisa ya. Iya. Oke, silakan. Oke. Berarti dikasih sama semua warnanya? Iya. Oke, dikasih Jadi sama. kalau untuk awal-awal itu kita ada namanya inspeksi dulu. Jadi Inspeksi dulu. amati dulu warna-warna itu. Riset biar- dulu. Di riset dulu. Oh, Diperhatikan dulu baik-baik langkah-langkahnya. Oke, yang oke. langkah Gitu efisiennya ya. mana. Ya. Oke. Bisa dimulai? Siap. Sudah 1. 2, 3. Termasuk susah cara aku tadi kasih anu ini. Weh, luar biasa. Nyangkut gara-gara nervous. Oh, nyangkut gara-gara napas. Kalau gitu kita pindah yang agak lebih susah sedikit, Kakak. Mungkin 4x4 boleh. Oke, 4x4. Oke. Oke, kau lagi yang kau coba ini. Ini luar biasa. Oke, sembari diminum dulu, Kakak. Oh, iya, diminum dulu. siap. Kita butuh yot supaya lebih semangat kayaknya ya. Oke. Asik sekali. Betul. Bismillah. Nah, itu tadi ya lumayan cepat sekali ya, cuma beberapa detik tadi itu ya. Nah, belasan detik. Alhamdulillah selesai. Sudah? Ini sudah versi tersusami ini nih. Oke. Kita kasih lagi Kakak Badar. Iya. Dan Rubik silakan. Oke, infeksi dulu, Pak. Oke. Inspeksi. Sudah risetnya? 3, 2, mulai. Tadi 3x3 ini 4x4 tentu tantangannya jauh lebih berat ini. Lebih susah karena ada 4 dia. Udah satukan warnanya. Memang kecepatan tangan ini. Jadi kalau teman-teman tidak lincah tangannya, pasti akan mengalami sedikit kesulitan. Kok juga cukup kasih susah orang juga kau di. Oke. Ush.
Sudah mulai kelihatan sedikit lagi. Woi, terhambur lagi. Gokil. Demadar, saya belum puas nih. Saya mau challenge lagi, yang mana kira-kira? Yang anti mainstream yang oke, itu ya. Ada yang ini ya, ada ini. Apa itu? Apa ini? Dia, namanya Cube. Oh, yang berubah bentuk ya? Apa kan? Iya. Waduh. Ini dia bentuknya harus dikasih sama ya? Warna juga? Iya. Oke. Kita acak-acak dulu guys. Saya kalau mengacak-acak saya hobi ya. Mengacak-acak hubungan orang lain ya. Kadang juga hubungan saya diacak-acak ya. Itu kadang-kadang menjadi oke. Tidak boleh lihat sebenarnya karena nanti sementara dia observasi. Oke. Ini karena dia tidak berbentuk kotak ya? Iya. Ya. Oke. Oke lah. Silakan. Ya biasa, riset dulu. Oke. Nah, kalau mengacak-acak, saya kasih kecepatan mengacak. Dimulai dari sekarang. Mati. Ini agak susah ya tantangannya. Susah. Karena dia bukan kotak gitu. Simple. Wah, gokil. Luar biasa. Kakak Demadar, saya cukup kagum dengan apa yang menjadi passion atau hobimu ini Demadar, dan saya kira ini perlu diapresiasi. Jadi selama Anda menggeluti ini Demadar, memang ini sudah pekerjaan. Apakah dari komen-men begini selain ikut lomba, apakah menghasilkan? Ada hasil ekonomi yang kau dapat? Sebenarnya Kak, dulu itu awalnya cuma hobi yang belum menghasilkan, tapi alhamdulillah sekarang ini pas saya balik ke Indonesia itu sebenarnya saya mau kembali ke Jepang. Sebenarnya? Iya, sebenarnya, tapi karena awal-awal iseng-iseng waktu awal tahun itu bikin TikTok dan ternyata viral dan followernya makin naik. Saya jadiin profesi juga. Jadi di TikTok itu saya biasa live streaming sambil main Rubik. Iya, sambil main Rubik, sambil promosiin, sambil ngajarin juga. Penonton, iya. Dan Anda juga jualan di situ? Dan jualan juga. Luar biasa. Sambil pamer juga. Wah, sambil pamer juga, tapi yang dipamer adalah skill supaya orang terinspirasi. Iya, betul. Luar biasa. Nah, saya penasaran dengan respon orang tua. Badar. Alhamdulillah respon orang tua positif, Kak. Masa? Mendukung meskipun. Boleh agak lebih dekat sedikit ke Kak ya? Alhamdulillah respon orang tua itu positif, Kak. Iya, dia mereka mendukung saya main Rubik. Meskipun awalnya sih nggak mendukung sih, karena bilang apa sih pekerjaan? Apa sih main Rubik itu buang-buang waktu kayak bocil. Betul. Kayak bocil. Betul. Gitu. Jadi seolah-olah kayak tidak ada sekali kerjaan lain. Iya. Tapi Anda nikmati sekali nih, Iya. Dalam satu minggu biasa ada event yang kau hadiri atau apa? Biasanya sih dalam sebulan sekali sih ada, bukan dalam seminggu. Terakhir itu saya disuruh bikin kompetisi Rubik di Unhas, di Fakultas Pertanian, dalam rangka Disnatalis juga sih. Jadi kebetulan itu teman-teman Unhas lihat saya FYP kan gitu, makanya dia juga bikin inisiatif bikin kompetisi, bikin lombanya. Karena di UNAS itu teman-teman di UNAS itu belum ada pengalamannya bikin kompetisi, makanya saya dipanggil, bilang bagaimana kalau Daeng Rubik aja yang jadi yang bikin, yang jadi jurinya juga di situ. Nah, dan di sana itu untuk pemula sih, untuk pemula. Untuk pemula ya. Iya, untuk pemula. Apa satu nilai yang kau bisa dapat dari permainan Rubik ini, Kakak? Kau lebih setelah kau main Rubik, antara before main Rubik dan after main Rubik, apa yang berubah dalam hidupmu? Kalau yang berubah itu banyak sekali, Kak. Mulai dari pastinya rezeki ya. Luar biasa. Koneksi jaringan juga teman-teman juga. Dan gara-gara Rubik saya juga pernah keliling Indonesia Keliling Indonesia gara-gara ini main Rubik. Kecuali Indonesia Timur belum pernah. Indonesia Timur belum. Wow. Jadi saya pernah ikut kompetisi ke Kalimantan, ke Jawa Timur, Jawa Barat. Pokoknya keliling jauh itu kemarin. Hanya dari Rubik. Anda telah mengelilingi beberapa daerah di Indonesia. Iya, betul sekali. Dan itu salah satu perubahan yang ada dalam dirinya Badar ya. Betul sekali, Kak. Before dan afternya main Rubik. Kalau dari segi pola pikir, cara hidup, cara pandang apa segala macam, apakah ada juga perubahan? Ada. Apa salah satunya? Sebelum saya main Rubik itu saya ingat jadi malas berpikir kan? Malas berpikir kritis begitu. Wih. Malas memecahkan masalah. Pas kita belajar main Rubik,
Jadi kita terbiasa tuh. Kita bisa mengadaptasikan konsep-konsepnya dalam memecahkan Sebuah masalah. problem solving di tempat lain. Jadi anggaplah kita belajar Rubik itu kan membutuhkan problem solving. Ada tuh tahapannya kan. Betul. Step by step kita mesti pelajari satu-satu. Nah, kalau kita dia adaptasikan di masalah lain itu, kita bisa ikuti. Jadi kita mesti ikuti step by step. Tidak boleh langsung dari lantai 1 langsung lantai 5, nggak bisa. Harus ikuti step by step. Itu deh. Nah, kayak gitu. Berarti dari main Rubik ini orang bisa belajar memecahkan sebuah masalah Betul sekali. di lingkungan Anda. Apa itu Anda punya masalah di kantor, Ya, punya betul. masalah di komunitas, dengan belajar main Rubik secara tidak langsung merangsang otak kita berpikir untuk bagaimana tadi memecahkan masalah, Memecahkan solving problem. Jadi Solving problem problem. solving. Oke, luar biasa. Boleh saya tahu, saya penasaran sebenarnya Badar ini termasuk orang yang nakal sih sejak kecil atau justru orang yang pemalas atau Sebenarnya atau- saya orangnya kalau dalam bidang akademik itu termasuk pemalas, Kak. malas Kalau gitu. dalam Jadi ya kelihatan sih banyak Rubik berarti malas kok memang kayaknya. Tapi kalau dalam segi memecahkan masalah, anggaplah kalau kita dikasih soal matematika tuh, kayak kan di situ tidak ada yang menarik gitu. Oh, tidak ada Jadi kita menarik. malas. Iya, iya. Pas kita Rubik ada warna-warnanya, ada bentuk-bentuknya, Oke. bisa berubah bentuk gitu. Jadi kita makin termotivasi gitu. Luar Makin biasa. semangat untuk selesaikan. Selesaikan itu. Iya. Berarti ini Badar ini termasuk orang yang introvert ya? Maksudnya termasuk orang yang tertutup, Iya, betul sekali. tidak Dulu sih- tidak senang dulu sih- bergaul. Dulu sih sebelum saya main Rubik itu termasuk introvert, Kak. Introvert, Tapi pas ya? semenjak main Rubik itu saya kan ketemu sama banyak orang. Banyak orang, Kalau ikut betul. kompetisi lagi ketemu lagi Betul. sama teman baru. Ya saya berusaha belajar bagaimana cara bisa jadi ekstrovert. Menjadi ekstrovert dan Anda taklukkan itu. Iya. Luar biasa. Cika, ini pelajaran penting. Bagaimana orang yang sebelumnya Kakak Badar ini dan Rubik ini adalah orang yang introvert. Orang yang tertutup ya. Iya. Orang yang mungkin jarang bergaul. Orang yang menutup diri. Tidak mau terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain. Tapi gara-gara Rubik ini ternyata bukan hanya merubah kehidupannya secara ekonomi. Tetapi juga mampu merubah kehidupannya secara sosial. Kira-kira begitu Dan Rubik. Betul sekali. Luar 100%. biasa. Dan ini saya akhirnya juga mau penasaran. Karena kalau kita lihat ini simpel sekali. Tapi ternyata ini kompetisinya sampai dunia. Sampai dunia. Kalau rekor yang paling cepat untuk dunia siapa yang pegang? Rekor paling cepat itu orang Polandia. Polandia? Dia dapat 3 detik. 3 detik. 3 detik. 3 kali 3. 3 kali 3 tapi. 3 kali 3 tapi itu Soalnya 3 kali 3 itu paling populer sih dan paling banyak orang yang main di 3 main kali di 3. situ. Oke. Basicnya di 3 kali 3. Oke. Jadi kalau kita bisa mainkan 3 kali 3, otomatis gampang pelajari Rubik-Rubik yang aneh-aneh ini kayak gini. Oke. Iya. Makanya paling populer 3 kali 3. Dan dia pecahkan 3 detik. 3 detik. 3 detik. Kalau Kakak Badar paling cepat Saya kemarin selama ikut kompetisi Saya kemarin waktu di Jepang itu pernah pecahkan 6 detik. 6 detik. Itu 3 pun- kali 3 juga. Itu pun tidak ada siaran ulang. Soalnya cuma kebetulan, Kak. Kan kalau ikut kompetisi kan kita dikasih acakan tuh. Oke. Acakannya kadang random, kadang Oke. susah, kadang gampang, kadang juga. Nih, kebetulan pada saat itu moodku lagi bagus. Wish. Acakannya juga bagus. Oke. Mungkin langsung 6 detik. Langsung 6 detik. Wah, luar biasa. Memang salah satu yang dibutuhkan untuk bisa main ini adalah mood ya, harus bagus. Salah satunya juga. Mood Tapi sebenarnya sih ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kecepatan juga. Apa itu Kakak? Ini penasaran. Pertama dari rumus yang kita hafal. Rumusnya? Semakin banyak rumus yang dihafal, pastinya kita semakin jago dong. Gitu. Katanya tadi kau bilang kau tidak suka rumus-rumus matematika. Kalau rumus dalam bentuk tulisan, Kak. Oke. saya suka. Tapi kalau ketika rumus yang berbentuk begini Kalau visual, bentuk begini visual, saya tertarik. Iya, saya tertarik. Ini luar biasa. Terus apa lagi yang harus kita butuhkan supaya bisa lincah? Yang kedua itu look ahead. Ada namanya look ahead ya. Istilahnya itu pokoknya bahasa biasanya itu kecepatan mata melihat pola warna. Jadi harus kencing. Ini kecepatan. kan warnanya ada banyak tuh. Ada banyak, betul. 5,5. Kalau diacak seperti ini tuh. Jadi kita harus cepat-cepat tuh lihat warnanya. Semakin cepat warnanya, semakin cepat juga mainnya. Yang ketiga itu finger trick. Finger itu trick di- kecepatan memutar jari. Harus kencang. Rusak. Enggak sih. Anda sih. Wah. Kebetulan Rubik yang saya pakai bagus sih. Oh begitu nih. Dan yang terakhir itu Rubiknya sih, Kak. Rubiknya. Rubiknya juga ngaruh. Karena kalau Rubik Biar kemarin cepat tanganmu, tapi kalau Rubiknya juga tidak terlalu nyangkut sesa. sama aja bohong. Sama juga. Oh, Jadi Rubik juga faktor yang keempat yang paling mempengaruhi juga. luar biasa. Semakin bagus Rubiknya, pastinya
main tas semakin enak juga dimainin, semakin kencang. Luar biasa. Saya masih belum terima dia kalkulin. Bisanya dia ada orang yang mau menggeluti seperti ini yang notabene ini adalah mainan. Iya. Tapi ternyata justru Bapak dapat membawa efek atau dampak manfaat kepada diri kita yang banyak sekali. Cara berpikir, cara memecahkan masalah bahkan. Saya nggak sampai ke situ pikirannya, Deng Badar. Tapi Anda rasakan itu ya gara-gara main Rubik. Luar biasa. Deng Badar, saya penasaran sama yang besar. Oh. Iya, itu keperhatikan tadi yang 5 juta bukan? Itu bukan coba bisa dimainkan apa dia patokannya? Warna juga sama. Sebenarnya polanya ini tetap di 3x3. Tetap 3x3. Dia tadi 13x13 ya. Ya. Okay. Kalau kita bisa main 3x3, naik level lagi. Naik level 4x4. Bisa lagi nih naik level lagi 5x5. Okay. Jadi kalau kita mau selesaikan 13x13 harus dulu bisa di bawahnya. Kayak 7x7, 6x6. Iya. Dan Anda kan sudah lewati itu kan? Iya, sudah. Iya. Itu makanya sih coba cara mainnya aja sih. Cara mainnya sama di 3x3. Jadi konsepnya tetap sama. Kita kumpulkan dulu senternya, tengah-tengahnya kan. Kita kumpulkan, anggaplah ini contoh sederhananya. Kita kumpulkan titik-titik tengahnya kan. Titik-titik ini kan ada tengahnya. titiknya. Ini kan kalau 5x5 itu ada titik tengahnya itu ada 9. Nah, kalau ini kalian aja sendiri. Berapa titik tengahnya? Itu dikumpulkan semua titik-titiknya semua. Coba cara putarnya gimana sih? Cara putarnya itu Allahu Akbar. Wow. Gitu aja. Dia kalau teracak dia kayak random sekali. Iya. Kayak Dan dia berat. Iya. Oke, baik Kakak. Siap. Kakak Badar, saya penasaran. Sudah berapa uang kau habiskan mulai dari 2009 sampai tahun ini untuk Rubik? Apakah itu kau beli, ikut lomba dan sebagainya? Perkiraan aja range saja kira-kira. Range mungkin kira-kira range duit muda buang untuk di hobi yang satu ini kau anggap bisa memecahkan masalah ini berapa? Kayaknya sih sampai 50 jutaan. Ada 50 jutaan iya, ya. Lebih. Anda keluarkan uang untuk itu. Iya. Demi sebuah passion. Iya, betul sekali. Demi sebuah hobi. Iya. Tapi saya belinya enggak langsung bersamaan kan. Enggak langsung bersamaan. Bertahap. Iya, bertahap. Kalau ada Rubik baru lagi, aduh racun ini. Racun lagi, Masya Allah. Dan pertanyaan saya yang kedua, sudah berapa yang kau dapat dari main Rubik ini dari 2009? Kira-kira aja, mulai dari hadiah lomba dan sebagainya, perkiraan aja. Kalau saya di total. Nggak mau cari, nggak berpikir kayak gini Kak. Nggak berpikir itu bilang saya harus dapat uang dari Rubik. Saya nggak berpikir. Jadi pikiranku itu nggak kayak gitu Kak. Jadi bagaimana caranya saya bisa tambah jaringan, tambah koneksi, tambah banyak teman. Kalau kita sudah dikenal orang itu gampang sekali tuh kalau kita bikin bisnis lain tuh. Betul. Makanya pas saya sampai di Indonesia itu langsung saya bikin toko online, toko Rubik. Kebetulan saya juga sambil jualan Rubik. Dan alhamdulillah itu omsetnya itu mungkin sampai puluhan juta dalam sebulan. Karena serius kayaknya? Cuma jualan Rubik, iya. Jualan Rubik omsetnya? Iya. Wah. Karena saya gini Kak, kalau orang-orang lain itu dia jualan Rubik itu dia tidak mainkan. Kalau saya value yang saya kasih sama pembeliku itu saya langsung mainkan, saya praktekkan. Ini kalau ini Rubiknya enak, ini tidak terlalu enak. Makanya langsung orang jadi kepo, jadi suka kalau kita promosikan seperti itu. Jadi ada juga memang penjual Rubik yang tidak main Rubik. Tidak main Rubik. Dia cuma jualan. Jualan aja. Anda jualan sekaligus juga value-nya itu tadi edukasi. Ngajar. Ajari orang ya. Oke. Rata-rata yang mau belajar secara langsung sama dengan Rubik ini rata-rata usia berapa? Rata-rata usia mungkin 5 tahun sampai bapak-bapak ada. Ya, bapak-bapak juga ada. Apa tujuannya itu bapak-bapak belajar? Mungkin untuk mengisi waktu sih. Karena gabut mungkin. Karena gabut, tapi ada anak-anak juga ya. Ada juga anak. Nah, sekarang kalau misalnya mau ikut belajar atau mau ikut kursus main Rubik untuk melatih kecerdasannya anak dan sebagainya, hubunginnya langsung ke Instagram atau gimana? Bisa? Kebetulan langsung saya menuju TikToknya Daeng Rubik. Jadi kita itu dalam sehari itu 3 kali nge-live. 3 kali 2 kali. Jadi biasa itu kalau nge-live itu saya biasa ajar teman-teman. Jadi silakan saya bertanya nanti Daeng Rubik bakal kalau jawab. mau belajar secara langsung, ketemu langsung begini? Bisa. Iya. Bisa melalui TikTok, bisa juga melalui Instagram ya, iya, bisa di DM. Bisa sekali. Nanti alamat Instagramnya Daeng Rubik saya akan cantumkan di description box. Silakan langsung follow beliau, langsung belajar situ sharing-sharing. Masya Allah, luar biasa. Dan Rubik, terima kasih banyak sudah datang di kamu kelas ini. Saya kira unik sekali ini karena saya akhirnya melihat beraneka warna yang ada di atas meja di studio ini, dan saya kira inilah prinsip apabila if you follow your passion, apabila kau ikuti passionmu, maka money, friends, connection itu akan datang dengan sendirinya. Luar biasa. Thank you banget Daeng Rubik. Apa yang kita mau sampaikan ke teman-teman di sana yang berusaha atau sama dengan karaktermu yang introvert
atau juga ingin mau belajar main Rubik tapi punya banyak kendala dan sebagainya, apa yang mau kau sampaikan, silakan. Oke teman-teman, jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan pernah menganggap remeh sesuatu yang kalian suka. Jadi kalau kalian suka dengan sesuatu itu, tekuni, konsisten, dan tetap istiqomah lah. Istiqomah itu terus menerus. Karena kalau kalian mendapatkan kalau kalian tekun pada suatu passion kalian itu, otomatis kalian jadi orang yang hebat. Luar Suatu saat. biasa. Iya benar. Keren banget. Keren. Kita berikan aplaus dulu buat teman-teman. Buat Deng Rubik luar biasa. Dan kalau begitu saatnya bilang kamu kelas. Kamu kelas. Weh, mantap. Alright, thank you. Saatnya bilang kamu kelas.